Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirin as-sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladidha khitabihi wa waffaqahum lil muhafadzati 'ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah 'ala ahsani dirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang semuanya pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Nikmat ini nikmat yang terbesar untuk urusan dunia dan akhirat kita. Dengan nikmat ini kita bahagia di dunia dan akhirat. Dan tanpa nikmat ini menderita di akhirat nanti. Maka mari kita jaga nikmat iman ini, jangan sampai lepas dari kita. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kita juga patut bersyukur karena alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko bahwa saat ini belum bisa dikatakan pandemi berakhir. Tapi alhamdulillah di banyak tempat, di masjid-masjid sekarang sudah mulai giat lagi pengajian-pengajiannya. Mudah-mudahan doa kita bersama pandemi itu benar-benar segera berakhir ataupun sudah berubah menjadi endemi, sudah seperti penyakit biasa, seperti penyakit flu. Dulu para pakar mengatakan demikian. Kalau sudah banyak bermutasi, mudah-mudahan semakin mudah untuk diatasi. Yang awalnya merupakan pandemi yang memang sulit untuk diobati menjadi endemi seperti penyakit-penyakit flu biasa. Kalau ada orang terkena itu sudah ada obatnya yang mudah untuk menyembuhkannya. Itulah mudah-mudahan apa itu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan juga oleh takmir masjid bahwa bulan Ramadan sudah dekat. Kalau melihat kalender Hijriah, hari ini tanggal 10 Syakban. Hari ini tanggal 10 Syakban. Jadi kira-kira ya sekitar 20-an hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tema saya untuk pagi hari ini Tarhib Ramadan. Tarhib itu pakai hak atau pakai hak? Kalau pakai hak itu rohaba yurahibu, itu artinya menakut-nakuti. Rohaba yurahibu. Kalau orang Arab itu dulu waktu belajar di Baghdad, itu kalau ada film horor itu film ruh. Dari kata dari itu seperti itu, nakut-nakuti. Ya itu terkait dengan itu. Rohaba yurahibu. Tapi kalau pakai hak, rohaba yurahibu, itu menyambut dengan lapang atau dengan luas. Maka yang benar sebenarnya bukan tarhib, tapi tarhib pakai hak. Tarhib Ramadan, artinya kita berusaha untuk menyambut kedatangan Ramadan dengan hati yang lapang dan luas. Ini mana dari tarhib Ramadan. Atau biasanya bahasanya kalau bahasa kita itu menyongsong datangnya bulan Ramadan. Kita songsong datangnya bulan Ramadan.
Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, karena memang bagi kita setelah semakin dekat bulan Ramadan itu ada beberapa hal yang memang benar-benar harus kita persiapkan, harus kita song-song, harus kita sambut bulan yang penuh berkah itu dengan penyambutan yang maksimal. Lalu apa saja yang mestinya kita lakukan dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan ini? Tema kita pagi hari ini seperti itu. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, mari, ini yang pertama, mari kita benar-benar terus berdoa kepada Allah sekuat semampu kita, memperbanyak doa kepada Allah agar kita benar-benar diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, umur itu gak ada yang tahu. Karena mati itu tidak harus tua. Banyak yang muda itu sudah dipanggil oleh Allah. Tidak harus sakit. Kurang sehat, tahu-tahu kecelakaan dan lain sebagainya. Banyak cara menuju dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berdoa, karena tinggal setengah bulan lagi, lebih sedikit begitu datang bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kami pertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah itu. Itu yang pertama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata Rasulullah itu kalau jelang Ramadan itu juga berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahlilhu alaina. Ya Allah, tampakkanlah hilal bulan Ramadan itu untuk kami bil yumni wal imani wassalamati wal islam. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, tampakkanlah hilal Ramadan itu untuk kami dengan membawa satu, al-yumni, di dalam riwayat yang lain bil amni, membawa kenyamanan, membawa keamanan. Ya Allah, mudah-mudahan benar-benar Ramadan dipertemukan dengan kami, atau kami dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan kami ketika bertemu dengan Ramadan itu benar-benar dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman. Ini doa yang pertama. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bayangkan ya, jenengan itu hidup di Ukraina ya, yang sekarang sedang dibombardir oleh Rusia setiap saat itu kira-kira nek Ramadan kok kondisi ngono kuwi, itu kira-kira nyaman nggak kita beribadah itu? Setiap hari, setiap saat ada bom. Nah, mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan dan kondisi aman, nyaman, seperti saat ini kita mendapatkan kenyamanan dan keamanan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penting sekali untuk optimalisasi kita beribadah di bulan Ramadan. Wal iman, dan membawa kita kuat iman kita. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, karena tentunya ibadah Ramadan ini hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keraguan. Karena ibadah ini orangnya petingan. Nanti orang kalau poso itu nanti jabatannya naik, atau nanti semakin kaya, atau semakin macam-macam untuk duniawi, sebenarnya tidak ada. Kalaupun dengan ibadah kita Allah memberikan keluasan kita, itu hanya sekedar bonus saja. Tapi balasan yang paling utama kita harapkan kepada Allah nanti surga Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari terus kita berdoa di bulan itu kita juga benar-benar dalam keadaan beriman yang kuat. Karena ibadah puasa ini saya katakan tadi hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Karena kalau kita berada di kamar yang saya ngerti, geleget-geleget metu ke kamar ngomong apa harus sekali, padahal baru membeli orang yang saya ngerti. Ini hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibutuhkan iman. Tidak perlu CCTV, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus mengawasi kita. Wassalamati, ya Allah,
tampakkanlah hilal Ramadan itu dan dengan memberi apa? Keadaan sehat walafiat. Karena bapak-bapak, ibu-ibu tidak hanya bertemu dengan bulan Ramadan, tapi juga dalam keadaan sehat. Kalaupun sakit ya flu sidik kan gitu, itu insya Allah masih bisa ibadah. Kalau kita datang, ya Allah, mudah-mudahan engkau pertemukan kembali dengan Ramadan. Ya kita masih dipertemukan hidup, tapi di UGD atau sakit berat di kamar nggak bisa keluar, ini kan juga tidak optimal ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Maka doa kita tidak segera bertemu, tapi juga ketika bertemu itu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita nanti bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Wal Islam, ini terakhir, dan tetap dalam keadaan Islam. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya al-Islam, al-Iman itu benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang menganggap keimanan atau agama itu seperti pakaian yang bisa digonta-ganti. Hari ini pakaian saya hijau, pengen merah ya, besok tak ganti nih, bisa. Tapi iman itu jangan sampai berganti. Kita harus tetap membawa iman kita ini jangan sampai lepas dari kita. Karena banyak loh di antara saudara-saudara kita yang lepas iman. Mungkin karena jodoh, mungkin karena jabatan dan lain sebagainya, hingga mau melepas iman. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang siap untuk melepaskan keimanan kita. Jadi kita tetap dalam keadaan berislam dan mati pun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang didoakan oleh Rasulullah kepada Allah ketika menjelang bulan Ramadan. Allahumma ya Allah ahlilhu alaina. Tampakkanlah bulan Ramadan itu bagi kami, untuk kami, dengan membawa al-yumn, keamanan atau kenyamanan, wal iman dan keimanan, wassalamah dan keadaan selamat dalam keadaan sehat walafiat, wal Islam dan dalam keadaan tetap berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, di waktu-waktu jelang Ramadan ini kita sering biasanya dapat WA, dapat pesan itu ya, itu di HP kita. Saya pernah menjumpai satu pesan yang saya deteksi. Pesannya itu di WA. Kalau hari ini saya nggak tahu sudah ada yang dapat belum. Nanti begini pesannya di kabarnya. Ada yang menyampaikan hadis bahwa malaikat Jibril itu minta diamini doanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, tolong abaikan puasanya umat Muhammad apabila sebelum masuk Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut ini. Ini apa itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, abaikan puasanya. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan abaikan puasanya kalau tidak melakukan hal-hal berikut ini. Apa? Yang pertama, memohon maaf kepada orang tua. Yang kedua, kepada pasangan, suami atau istrinya. Yang ketiga, kepada bermaaf-maafan dengan tetangga sekitar. Maka Rasul mengamini sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Ternyata setelah saya cek di dalam buku-buku hadis yang muktabar tidak ada. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi tidak terdapat. Dan ternyata setelah kita cek, para ahli hadis mengatakan hadis itu la aslalahu, tidak ada sumbernya. Tapi saya mendapatkan hadis yang mirip, bapak-bapak ibu, hadis yang mirip seperti itu. Dan kalau ini dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, juga Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra beliau. Nah ini hadis ini, kalau ini insya Allah datang dari Rasul yang seperti itu. Hadisnya saya bacakan saja. An Abi Hurairah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar,
suatu saat naik ke atas mimbar seperti ini. Faqala, kemudian di atas mimbar itu Rasulullah mengucapkan amin, 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 3 kali amin. Jadi qilalah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma kunta tasna'u hadza, mengapa kau tadi mengucapkan amin sampai 3 kali? Kira-kira begitu. Mengapa Rasul? Ada apa? Kok dengan membaca amin, mengucapkan amin 3 kali? Faqala, maka Rasulullah bersabda, qala li Jibril, karena Jibril telah berkata kepadamu. Ada 3 ucapan Jibril. Hadisnya dinukil oleh Imam Al-Bukhari. Rahima anfu abdin adraka abawaihi au ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Ini yang pertama. Rahima anfu abdin, artinya apa? Celakalah seorang hamba adraka abawaihi au ahadahuma, yang dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu saja darinya, lam yudkhilhul jannah, tapi dengan bertemu orang tua itu tidak menghantarkannya masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, celakalah seorang hamba yang sempat bertemu bareng dengan orang tuanya, baik kedua-duanya atau salah satunya saja. Kok dengan bertemu orang tua kok enggak jadikan dia masuk surga? Itu manusia yang celaka, hamba Allah yang celaka. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ayat wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, setelah dilarang untuk berbuat syirik, hanya mentauhidkan Allah, setelah itu dan hendaknya kalian berbakti kepada orang tua. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita masih punya orang tua, kita masih punya satu atau bahkan dua-duanya, kok kita sampai tidak berbakti kepadanya, itu celaka. Maka kalau ada yang neng-nengan dengan orang tuanya, harus berhenti sekarang. Mohon maaf kepada orang tua, menyambung silaturahim. Hanya hendaknya kita berbakti kepadanya. Bahkan kalau orang tua meninggal, itu salah satu bentuk berbakti kita kepada orang tua apa? Mendoakan terus kedua orang tua kita ini, dan juga menyambung silaturahim dengan teman-teman dekatnya atau saudara-saudaranya orang tua kita. Itu bagian dari berbaktinya kita kepada orang tua. Maka insya Allah, kalau kita terus berbakti kepada orang tua, itu kita tidak termasuk manusia yang celaka. Karena sekarang ini saya melihat di televisi itu, ada seorang anak yang ketika mungkin katanya ibunya itu mungkin nyuri apa itu di ladangnya itu ya, apa saya kurang jelas itu, tapi di meja hijaukan sama anaknya itu. Dia tahu, saya melihat televisi itu ngelus dodo, masya Allah. Ada seorang anak kok sampai menjahitkan orang tuanya ini. Dia bagaimana dia akan membalas kebaikan orang tua itu? Kalau ternyata bahkan menciderai, mendolimi orang tuanya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada umat Islam, khususnya yang jamaah di sini. Jangan sampai kita menyusahkan, membuat orang tua kita sakit hati, itu bagian dari bahaya. Jangan sampai kita rugi ketemu dengan orang tua kok tidak menghantarkan kita masuk surga. Mestinya dengan berbakti, ketika sakit kita tetap menjaga beliau, itu pahala yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari dengan adanya orang tua kita menjadikan kita masuk surga. Yang kedua, yang diamini Rasul, summa qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, rahima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang dia itu melewati bulan Ramadan tapi ternyata tidak diampuni oleh Allah. Bulan Ramadan lewat, masuk bulan Syawal, kok belum diampuni oleh Allah, itu celaka itu. Mengapa? Karena jelas man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, keikhlasan, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti termasuk orang yang tidak mau puasa.
Kan banyak itu. Jadi ini muslim, tapi si muslim banyak KTP netok. Ra gelem salat, ra gelem puasa, sing masuk surga ku KTP netok. Itu karena nama muslim KTP ya. Mudah-mudahan kita KTP kita juga Islam, muslim itu, tandanya itu muslim itu, tapi kita juga menjalankan rukun-rukun Islam seperti sholat dan puasa sehingga kita tidak celaka. Yang terakhir, Jibril mengatakan, rahimah anhu imri'in, celakalah seseorang hamba Allah, dzukirta alaihi, dzukirta indahu, ketika namamu disebutkan, falam yusolli alaika, tapi dia tidak mau mendoakanmu, bersolawat atasmu. Ini termasuk yang celaka, orang yang pelit. Kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak mau bersolawat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kita mendengar apa itu nama Rasul kita, Nabi Muhammad, mari kita berdoa sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul juga bersabda, man shalla alayya sholatan, siapa yang mendoakanku sekali saja, bersolawat kepada Rasul sekali, sallallahu alaihi biha asra, Allah melipat gandakan keberkahan itu 10 kali lipatnya. Jadi kalau semakin banyak kita membaca, semakin banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita menjadi orang-orang yang tidak pelit. Setiap disebut nama Rasul, kita doakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaiknya ketika nama sahabat disebut pun kita juga mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Karena Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu an, mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka, yaitu para sahabat baik muhajirin maupun ansor. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan dan kita tidak termasuk orang yang celaka. Amin. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, tentunya nanti tanggal 1 April ini, kalau tanggal 10 itu, tanggal 1 April itu tanggal 29 Syakban. Kalau di Indonesia memang ada 2 pendekatan, itu tidak perlu dipertentangkan. Kalau toh ada perbedaan, insya Allah saling menghargai, tidak ada masalah. Ada 2 pendekatan. Yang pertama ruqyah. Ruqyah itu nanti tanggal 1 April disiapkan tim-tim yang di seluruh Indonesia ini, di tempat-tempat yang strategis. Ketika matahari tenggelam, dilihat dengan teleskop, kelihatan nggak hilalnya? Kalau kelihatan, maka besok ganti bulan, masuk Ramadan. Tapi kalau tim itu tidak ada melihat sama sekali, maka bulan ini digenapkan 30 hari. Itu teori ruqyah atau metode ruqyah. Yang kedua metode hisab, itu menggunakan alat hisab, alat astronomi itu ya, dalam ilmunya namanya sekarang ilmu astronomi itu kalau berdasarkan penghitungan hisab yang menggunakan hisab, itu pada tanggal 1 April atau 29 Syakban, itu ketika matahari tenggelam, itu posisi hilal 2 derajat, 1 di atas ufuk. Karena kalau menurut teori itu katanya kalau kurang dari 3 derajat itu masih sulit untuk ditangkap oleh teleskop. Maka ya tetap ada kemungkinan berbeda, itu ada. Tapi ya mudah-mudahan tidak ada perbedaan antara yang menggunakan ruqyah maupun yang menggunakan hisab. Tapi Ramadannya tidak perlu khawatir, karena posisinya hilal di atas ufuk 4 derajat. Jadi insya Allah lebaran kita ini bersama-sama, baik yang menggunakan hisab maupun yang menggunakan ruqyah. Toh kalau ada perbedaan, sebaiknya kita saling menghargai saja. Insya Allah yang pakai ini sah puasanya, yang pakai itu juga sah puasanya, saling menghargai. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua, tadi yang pertama ya, selalu berdoa. Yang kedua, hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika kita benar-benar dipertemukan dengan bulan itu. Syukur itu dalam arti syukur yang sebenar-benarnya. Karena ketika bapak-bapak ibu-ibu, kita kan banyak di masyarakat kita ini, lahiran syukuran kan itu, 7 hari syukuran kan itu, lulus SD syukuran, khatam Quran syukuran, nikah syukuran, banyak sekali acara-acara tasyukuran ini yang dilakukan oleh masyarakat kita. Tapi mengapa Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Karena syukur itu ternyata punya 3 dimensi. Hati kita
selalu mengakui bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki ini semuanya datang dari Allah. Syukur dimensi yang pertama. Yang kedua, ucapan kita menunjukkan kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bersyukur. Maka kalau orang katanya bersyukur tapi ucapannya menghina ini, mendolimi sana sini, itu tidak menunjukkan sebenarnya orang yang sedang bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat yaitu mulut kita ini bisa berbicara. Maka mari kita gunakan mulut kita itu hanya untuk mengucapkan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dimensinya apa? Perbuatan. Perbuatan kita harus menunjukkan kita itu bersyukur kepada Allah. Diberi kaki kok melangkah ke tempat maksiat, itu gak bersyukur. Melangkah ke masjid, ke pengajian, ke tempat-tempat yang halal, yang diridhai oleh Allah, itu kita menunjukkan syukur. Kita diberi pendengaran panca indera, yang gunakan melihat, mendengar yang diridhai oleh Allah, itu namanya kita bersyukur. Dan diberi mata, telinga, ternyata mendengarkan yang tidak baik, melihat yang tidak baik, yang tidak diridhai oleh Allah, itu menunjukkan kita belum bersyukur kepada Allah. Maka mari, ketika kita berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan, setelah bertemu syukuri. Dengan apa? Tentunya memaksimalkan apa itu semua yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk merengkuh mendapatkan pahala yang semaksimal mungkin di bulan yang penuh berkah tersebut. Itulah orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya kita semuanya bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai ada yang susah, merasa sedih, merasa susah kalau datang bulan Ramadan. Waduh, banyak koso ini. Jangan sampai kita punya perasaan yang tidak gembira seperti itu. Di dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Yubashiru qala li ashabi." Rasul itu kalau jelang datangnya Ramadan, qala li ashabi, Rasul itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, yubashiruhum, memberikan kabar gembira. Sahabat-sahabatku, ada kabar gembira. Apa Rasul? Ramadan sudah dekat. Karena Rasul memberikan kabar gembira. Rasul, apa sabda Rasul? Qad ja'akum Ramadan. Sebentar lagi datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mengapa bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan? Ternyata di sini Rasulullah menjelaskan mengapa Ramadan berkah. Yang pertama, iftaradallahu alaikum syiyamahu, karena Allah di bulan itu mewajibkan kalian berpuasa. Yang kalau itu kalian lakukan, maka kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan yang pertama dari datangnya bulan Ramadan. Menjadikan kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Yang kedua, yuftahu fi abwabul jannah wa yughlaqu fi abwabul jahim wa yughallu fi syayatin. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Itu keberkahan yang kedua. Maka bapak-bapak, setan-setan yang suka menggoda itu dibelenggu oleh Allah, itu kan nyata itu. Di bulan Ramadan itu kita beribadahnya itu lebih ringan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin selain Ramadan, mungkin 1 tahun mungkin hanya khatam Al-Quran sekali, atau bahkan 1 tahun cuma setengah Al-Quran. Tapi banyak dari umat Islam di bulan Ramadan itu khatam Al-Quran, 1 bulan khatam Quran. Ini kenapa? Keberkahan bulan Ramadan mudah sekali. Para setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat tarawih kita, Bu, kalau qiyamul lail dalam setahun mungkin kita bisa dihitung jari. Tapi naik bulan Ramadan itu kehilangan si jimen kita aja, Bu. Waduh, aku ini itu nggak sempat tarawih. Rasa ada sesuatu yang kurang ya. Padahal sudah 28 kali tarawih, hanya 1-2 yang bolong. Itu neng hati gue, aku rasa sempurna itu tarawih. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Padahal di luarnya jarang sekali kita sholat lain itu. Itulah salah satu keberkahan bulan Ramadan. Tapi kok UNS ya? Ada kadang-kadang bertanya, Tat,
katanya setan itu dibelenggu. Tapi kok banyak umat Islam yang ra poso. Gitu. Ya nek dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir itu ya normal karena Allah memberikan keringanan. Tapi kok ora apa-apa iki ning pasar itu nek ditekai KTP muslim itu, tapi gur telap-telap itu ya. Banyak itu di pasar itu. Itu kok yo kemen sing ra poso. Jarene setan itu dibelenggu. Kira-kira gimana itu kita memahaminya? Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul menyebutkan setan itu bukan dibunuh, tapi hanya dibelenggu. Dibelenggu itu ada daya mengganggunya, menggodanya itu dipangkas oleh Allah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, nek jenengan dijak padu, musuhnya wis dibondo, kok ra iso ngalahke? Eleh antemane bener ampang itu. Sing udah dibondo iki ampang itu pukulan penak men. Ya nek anak kita mukuli kita itu kan enak itu ya. Kira-kira apa itu artinya? Artinya menunjukkan bahwa iman kita itu sangat tipis. Imannya sangat tipis, kalaupun itu punya iman sangat tipis. Nah, bulan Ramadan yang sebegitu mudah kita beribadah, kok sampai tidak melawan, menunjukkan ketipisan imannya, kelemahan imannya sangat lemah. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang punya iman yang lemah, sehingga kita siap untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kecuali yang haid yang memang harus mengqadha di hari yang lainnya. Kemudian Rasul juga menyatakan fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Itu mengapa bulan Ramadan berkah? Karena ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka akan lebih baik ibadah kita dibandingkan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah keberkahan bulan Ramadan. Maka Rasul melanjutkan, man hurima khairuha faqad hurim. Tapi dengan sedemikian besar keberkahan itu, kok sampai dia tidak mendapatkan sedikit pun dari keberkahan itu, maka faqad hurima, dia tidak mendapatkan sama sekali keberkahan dari bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan sedemikian besar banyak keberkahan, kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan itu, dan kita tidak termasuk orang-orang yang sama sekali tidak mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Yang keempat, hendaknya kita segera merancang agenda kegiatan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar mungkin di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang juru dakwah, biasa berdakwah, sekarang sudah mulai membuat jadwal, nanti saya dakwah kemana. Ini yang biasa dakwah. Mungkin kemudian takmir masjid. Nah, kalau jenengan termasuk takmir masjid, itu mempersiapkan bulan Ramadan nanti siapa yang akan ngisi pengajian. Nanti akan berapa ada pengajian akbar kita lakukan di masjid kita. Sudah mulai dirancang sekarang. Karena kalau nanti telat, itu mulai penceramah juga tidak gampang kalau sudah telat itu. Sudah jadwal ini, jadwal itu, akhirnya nanti dapat penceramah segmen kedua, segmen ketiga gitu. Kalau di awal-awal ini sudah memulai, insya Allah yang kita pilih itu nanti akan masih punya waktu, sehingga maksimallah kajian-kajian di masjid-masjid kita. Bagi yang bukan dai, juga tidak bisa berceramah, juga bukan pengurus masjid, nah mulai sekarang mencari jadwal. Bulan Ramadan ini pengajian-pengajian yang bagus mana? Di Masjid Agung Subarjo itu ada kajian pengajian akbarnya berapa kali? Yang menyampaikan siapa? Lalu kita mulai mencari-cari data untuk apa? Ya memaksimalkan nanti kita bisa ikut pengajian yang luar biasa di bulan Ramadan tersebut. Termasuk menggalang dana untuk infak dan sedekah, termasuk mengkoordinir untuk zakat fitri. Ini kalau sekarang sudah dipersiapkan panitianya, apa yang nanti akan kita lakukan, itu insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Itulah yang keempat. Yang kelima, hendaknya kita bertekad untuk mengisi waktu-waktu Ramadan dengan ketaatan kepada Allah. Tadi menunjukkan rasa syukur kita apa? Kita lalui bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, posonya tidak bolong-bolong, kecuali kalau memang ada udzur, haid atau dalam kepergian jauh memberatkan, monggo diganti di hari yang lain. Tapi kalau nggak ada udzur, mari kita benar-benar maksimalkan bulan itu dengan puasa. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kalau Rasul cukup 1 kali sebulan khatam sekali. Itu sabda Rasul. Khatamkanlah Al-Quran 1 bulan sekali di bulan Ramadan itu. Ada sahabat, wahai Rasul, aku bisa lebih baik dari itu. Ya sudah,
25 hari sekali. Rasul saya bisa lebih baik, ya sudah 20 hari sekali. Ya Rasul saya bisa lebih baik, ya sudah 15 hari sekali. Rasul saya bisa lebih baik, ya sudah 10 hari sekali. Rasul saya bisa lebih baik, ya sudah 3 hari sekali. Rasul saya bisa lebih dari itu. Kalau seseorang lebih dari itu tidak akan membaca Al-Quran dengan baik. Itu Rasulullah SAW. Tapi perintah awalnya cukup 1 bulan sekali. Maka ibu, bapak-bapak, kita persiapkan 1 bulan itu khatam sekali. Nek iso ya diketahui artinya juga. Baca artinya apa ya? Baca ini kalau yang bagi yang sudah tahu artinya langsung bablas. Kalau nggak tahu artinya sebaiknya ini ayat dibaca, arti ternyata tentang ini. Ternyata insya Allah kalau kita tahu makna dari yang kita baca, itu juga semakin tertancap di dalam hati kita. Maka bacalah Al-Quran itu yang berkualitas. Membaca dan memahami apa yang dibaca, insya Allah itu kualitas lebih kuat, menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Kemudian juga memperbanyak sedekah, karena Rasul kalau bulan Ramadan ternyata semakin banyak sedekah. Bukan di luar tidak sedekah, hanya sedekah di Ramadan tidak. Rasul di luar juga bersedekah, tapi kalau datang bulan Ramadan, Rasul semakin banyak kuantitas dan kualitasnya di dalam bersedekah. Tentunya juga sholat tarawih jangan bolong-bolong meskipun hukumnya sunnah. Kemudian juga berusaha nanti mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang punya waktu nek iso ya beriktikaf di bulan Ramadan 10 hari. Kalau tidak bisa ya semampunya beberapa hari di bulan Ramadan beriktikaf. Itu apa? Memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saja saya sebutkan saja, hendaknya kita berusaha untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Mana rukunnya, mana yang disunahkan, mana yang membatalkan puasa. Itu apa? Untuk mengetahui supaya kita bisa beribadah puasa dengan maksimal itu harus tahu hukumnya. Nanti kalau kita tidak tahu hukumnya, mamang aku ki batal mau ya, godaan setan dari kamu batal makan wae. Akhirnya jane ora batal, ning gandeng ragu-ragu tadi kata hukumnya wis kita batal mangan sisan. Itu jangan sampai terjadi. Maka banyak kita bertanya kepada ahli ilmu, juga buku-buku banyak sekali, kita mempelajari dengan baik. Insya Allah kalau kita mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, kita pun juga akan bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tersebut. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, menjelang Ramadan, mari kita persiapkan yang terbaik. Seperti anak sekolah yang dekat dengan ujian, mempersiapkan dengan baik, nilainya nanti 190. Tapi nek berusaha saya wis pokoknya kok nek mlebu ujian mlebu kari nyandai ra iso tok ditoke ngono wae. Itu biasanya nilainya ya gur sithik nanti. Saya ke petang 30 lah, mari kita melewati Ramadan itu nilainya keberkahan yang kita dapatkan itu 100%, 90%, 80%. Jangan yang hanya sekedar 10%, 20%. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bapak-bapak, saya diminta berdoa untuk kebaikan kita bersama. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa balligh jami'al muslimin min khairi darain ma ya'malun wa ansur wa fira ihsanika ala baladatina hadhihi wa sa'iri biladil Islam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma innana na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ahlilhu 'alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.